Kami dari MTS Raudatul Huda kelas 81 akan menjelaskan materi akidah akhlak bab 2. Kami dari kelompok Ciming Group. Tawakal. Tawakal berasal dari wakala, yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Dalam kaitan ini, penyerahan tersebut adalah kepada Allah SWT. Tujuannya untuk mendapat kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Orang yang mempunyai sikap tawakal akan senantiasa bersyukur jika mendapatkan suatu keberhasilan dari usahanya. Hal ini karena ia menyadari bahwa keberhasilan itu didapatkan atas izin dan kehendak Allah. Sementara itu, jika seseorang yang punya sifat tawakal mengalami sebuah kegagalan, maka mereka akan senantiasa merasa ikhlas menerima keadaan tersebut tanpa merasa putus asa dan larut dalam kesedihan karena ia menyadari bahwa segala keputusan Allah pastilah yang terbaik. Sikap tawakal harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setiap muslim. Sikap tawakal dalam kehidupan sehari-hari dicapai dengan motivasi sebagai berikut. 1. Yakin bahwa Allah SWT sebagai penguasa alam semesta. 2. Tahu keutamaan dari sikap tawakal. 3. Menyadari bahwa manusia banyak kekurangan yang sempurna dan hanyalah Allah SWT. Dalam bertawakal, hendaknya kita serahkan semuanya kepada Allah SWT. Hal ini diperintahkan Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 23 sebagai berikut. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Tawakal terbaik adalah seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ia dibakar oleh api Namrud. Nabi Ibrahim saat itu berzikir, Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Artinya, cukup untukku Allah saja. Dia penolong terbaik, imbasnya. Allah menolong secara langsung Nabi Ibrahim dengan berfirman pada api itu, wahai api, jadilah dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Sebagian firman-Nya dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Wa qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan kami berfirman, hai api, jadilah dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Ikhtiar. Ikhtiar secara bahasa artinya memilih. Secara istilah, ikhtiar adalah usaha seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Orang yang berikhtiar berarti dia memilih suatu pekerjaan, kemudian dia melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh agar dapat berhasil dan sukses. Dalam kata lain, ikhtiar adalah berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan, tidak berdiam diri dan berpangku tangan, apalagi lari dari kenyataan. Dalil tentang ikhtiar dalam Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Sebagai seorang muslim diwajibkan untuk senantiasa berikhtiar sekuat tenaga dan sekuat kemampuannya. Setelah dia berikhtiar, maka dia harus menyerahkan segala usahanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh-contoh ikhtiar yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kebebasan untuk manusia berikhtiar dengan syarat tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ikhtiar seperti belajar dengan tekun agar mendapat nilai yang baik, seorang ayah bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, dan lain sebagainya. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebarlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak mungkin agar kalian beruntung.
Hikmah tawakal dan ikhtiar. 1. Menghilangkan rasa malas, murung dan keluh kesah. 2. Menumbuhkan harapan baru dalam hidup. Karena setiap dari satu usaha dapat menumbuhkan sejuta harapan, dan dengan banyak berusaha maka akan semakin banyak harapan. 3. Meningkatkan derajat kita di hadapan manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar. Sabar merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab dan sudah menjadi istilah dalam bahasa Indonesia. Asal kata adalah sobar yang membentuk infinitif masdar menjadi sobar. Dari segi bahasa, sabar berarti menahan, mencegah atau tabah. Sedangkan dari segi istilahnya, sabar adalah menahan diri dari sifat kegudahan dan rasa emosi. Kemudian menahan lisan dari keluh kesah serta menahan anggota tubuh dan perbuatan yang tidak terarah. Sabar merupakan salah satu ciri mendasar orang yang bertakwa. Sabar merupakan ikatan yang tak mungkin terpisah dari keimanan. Ikatan antara sabar dengan iman bagaikan kepala dengan jasadnya. Jadi, sabar di sini adalah suatu kekuatan, daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan suatu kewajiban. Dan di samping itu pula, bahwa sabar adalah suatu kekuatan yang menghalangi seseorang untuk melakukan kejahatan. Sifat yang paling dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat lemah dan juga bersedih hati. Oleh karena itu, sifat tersebut mempunyai arti tidak sabar. Sebab sifat itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wasbiru innallaha ma'as-sabirin." Dan bersabarlah kalian, karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Seorang bisa dikatakan sabar apabila dalam kehidupannya selalu memandang ke arah kemajuan, positive thinking, serta memperkuat sabarnya dengan iman dan meyakini kebenaran akan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana janjinya pada surah Az-Zumar, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar yang disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Sabar berhati lapang, kuat menderita berbagai cobaan hidup, namun tidak berarti mudah patah dan kehilangan harapan. Sebaliknya, penuh keyakinan, pengharapan, dan berani menerima apa yang tergelar di jagat raya ini. Syukur. Syukur adalah salah satu refleksi dari sikap tawakal. Syukur ialah suatu yang menunjukkan kebaikan dan penyebarannya. Sedangkan secara istilah, syukur ialah memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta beramar makruh nahi mungkar. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idh ta'adzana rabbukum la in sakartum la zidannakum wa la in kuntum inna adzabi lasyadid." Dan ingatlah juga, tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Apabila manusia mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmatnya. Dan apabila manusia itu tidak mau berterima kasih kepada nikmatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut dan juga mengurangi nikmat dari manusia tersebut sebagai hukuman atas kekufurannya. Bersyukur itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Bersyukur dengan lisan. Maksudnya ialah mengucapkan Alhamdulillah. 2. Bersyukur dengan hati, yaitu menggunakan segala nikmat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Bersyukur dengan badan, yakni bersikap selalu sepakat serta melayani, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita sebagai manusia lalai dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan tidak menyadari bahwa nilai suatu nikmat yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya, maka dia baru terasa apabila nikmat itu dicabut dari dirinya. Maka dia barulah merasakan dan menyadarinya. Contohnya adalah nikmat berupa kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma kasara fa innama yashkuru li nafsihi wa ma kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Qanaah ialah menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Dapat diartikan pula qanaah artinya merasa cukup terhadap pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sikap inilah, maka jiwa akan menjadi tentram dan terjauh dari sifat serakah ataupun tamak. Qanaah bukan berarti diam berpangku tangan dan bermalas-malasan, tidak mau meningkatkan kesejahteraan hidup, tapi sesungguhnya orang yang qanaah adalah orang yang sangat kuat dan bersahaja. Dia giat berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan yang dia cita-citakan. Namun, apabila menemui kegagalan, dia tidak pernah berputus asa dan kecewa. Bahkan ia selalu sabar dan husnuzan dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia punya keyakinan bahwa di balik semua peristiwa dalam hidup pasti ada hikmahnya. Dan beruntunglah orang-orang yang selalu merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Dari ayat di atas, apa yang dapat kita ambil hikmahnya? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin makhluknya, sehingga sedapat mungkin kita meningkatkan sifat qanaah dan menghilangkan sifat tamak. Artinya, dari Abdillah bin Umar RA berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh beruntung orang yang masuk Islam mendapat rezeki secukupnya, dan ia merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Di antara beberapa contoh yang mencerminkan sifat qanaah adalah sebagai berikut. 1. Menerima dengan ikhlas setiap rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Senantiasa berpikir positif, menerima ujian, cobaan, kegagalan, bahkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Bekerja keras dan tetap optimis. 4. Tidak berlebih-lebihan, artinya membelanjakan harta sesuai kebutuhan. Hikmah dari sabar, syukur, dan qanaah. 1. Syukur dan sabar adalah kunci bagi meningkatnya keimanan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri seseorang. Berbagai sarana telah disediakan sebagai tumbuhnya rasa syukur dan sabar dalam diri, seperti bersikap menyerahkan segala sesuatu dan merasa ridha pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kenikmatan ataupun ujian. 2. Syukur dan sabar juga merupakan sarana meningkatkan kualitas diri agar lebih berharga. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang pandai bersyukur akan senantiasa bertahtakan kesabaran, meski berada dalam ujian penderitaan. 3. Qanaah adalah salah satu kunci kebahagiaan hidup, karena orang yang berlaku qanaah selalu berpikir positif dalam menerima cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu berusaha menjadi manusia yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala.